Oke. Ya, gimana nih dan mengenai maraknya mungkin dulu juga kemarin ada pengalaman terkait mafia tanah yang Ini ingin sebenarnya menguasai tanah hak milik orang lain tapi seolah-olah itu miliknya dia gitu. dan Seperti ini apa? udah dialami oleh beberapa selebriti ya, termasuk Nirina Zubir dan Ade Jigo, terus siapa lagi tuh? Udah Hamid. Una Hamidah. Mungkin melihatnya seperti apa sih kan? Begini rekan-rekan media, memang masalah tanah ini masalah yang sangat krusial. Yang pertama perlu saya jelaskan dulu, itu pentingnya kita meningkatkan status tanah tersebut menjadi SHM sehingga tidak bisa diganggu gugat. Kadang-kadang si pemilik tanah yang sesungguhnya dia lupa akan hal ini. Mungkin tanah ulayat atau mungkin tanah petak atau mungkin dia tuh girik, dia tidak tingkatkan, mati di PPJB. Nah di PPJB dia tidak mengurus ini untuk ditingkatkan menjadi AJB dan menjadi SHM. Kita tahu, kita gak usah menutup mata lah bahwa pada saat dari dulu apalagi sekarang ini harga tanah yang sangat meningkat, banyak mafia-mafia tanah yang memanfaatkan situasi ini khususnya kepada lokasi tanah yang betul-betul potensial, yang nilai jualnya tinggi. Dia bermain, dia lihat, dia intip ini, kira-kira mana yang celah-celah lowong ini bisa dia masuk menjadi kepemilikan dia, padahal dia sudah melanggar hukum. Nah ini yang dilakukan, yang terjadi selama ini kayak gini. Makanya kita minta juga kepada penyidik khususnya di Harda harus berdiri di tengah. Kalau melihat fenomena ini kita telisik awal daripada kepemilikan tanah ini. Dari mana dulu? Kalau dia girik dari mana, atas nama siapa? Kemudian letak daripada lintang utara siapa di sana, lintang selatan siapa? Kemudian siapa orang-orang yang bertangga di sini? Tiba-tiba ada tengkulak datang atau mafia masuk ke dalam lokasi itu, mengaku sebagai pemilik tanah tersebut. Dan banyak terjadi di Jakarta. Saya sudah menangani kasus yang di Sudirman itu. Sudah saya tangani itu. Itu milik daripada rakyat. Tapi dimainkan oleh orang-orang tertentu. Tapi sudah saya selesaikan semuanya. Sudah tuntas. Waktu Karwasidik saya gelar, saya dudukkan permasalahannya. Kalau memang itu milik rakyat, jangan kebiri. Apalagi rakyat yang di bawah garis kemiskinan dan kebetulan dia tuh orang-orang Betawi asli yang tidak ngerti hukum, bela dong. Nah, jangan gara-gara dia buta hukum, kemudian kita putus karena kita bekerja sama dengan tengkulak ataupun mafia-mafia tanah yang menghalalkan segala cara untuk mengambil keuntungan daripada tanah tersebut. Nah, sekarang ini seperti di tanah di Sudirman dan sebagainya banyak nih, bukan hanya di sekitar-sekitaran itu, yang potensial lah, apalagi yang mulai diincer untuk terobosan tol. Ini kan pasti kan nilainya kan naik nih, NJOP-nya naik. Nah ini hati-hati para pemilik tanah, apalagi orang-orang desa itu. Di sinilah kesempatan-kesempatan mafia tanah bermain. Seolah-olah seolah-olah minjamkan uang, seolah-olah mau membantu kemudian meminta dia punya girik supaya diuruskan. Atau seketika diberikan ini, dia urus sendiri ke BPN jadi hak milik dia. Nah, ini orang-orang jahat kayak gini sebenarnya harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Dia menari-nari di atas penderitaan daripada rakyat yang sebenarnya pemilik harta yang sah. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau udah SHM itu artinya aman gitu ya? Nah, sebenarnya SHM itu juga begini, tinggal kembali lagi ya. Saya mengatakan aman tidak amannya kan tergantung kepada komposisi hukumnya. Kadang-kadang dia keluarkan tuh karena data-data yang dia bawakan tuh apakah itu tanda tangan asli dari pemilihnya atau enggak, kita juga nggak ngerti. Ditingkatkanlah ke atas menjadi SHM. Nah ini di ketelitian daripada BPN sangat dibutuhkan. Sebelum mematok dia jadi SHM, dia akan lihat pemilik sesungguhnya siapa, yang mengajukan siapa, orang ini berdomisili di situ enggak. Kemudian kalau memang dibeli dengan dasar apa belinya, bagaimana nilai jualnya, harus dicek dong ke bawah. Sehingga mendudukan SHM itu enggak sembarangan. Nanti pada saat SHM sudah dimunculkan, penggugat muncul. Sementara dibikin tanda kutip dulu, bahwa ini tanah bermasalah. Padahal SHM dong. Yang salah siapa? Ya pemerintah. Kenapa segampang itu memberikan SHM kepada status tanah yang seharusnya bukan milik yang bersangkutan? Banyak terjadi nih. Nah ini yang diharapkan penegakan hukum yang equal, tolonglah
bahwa kita aparat-aparat yang bergerak di bidang itu, baik itu di Harda maupun di BPN maupun di pengadilan untuk memutuskan status tanahnya berhak atau tidak, betul-betul berpihak kepada kebenaran dan berpihak kepada yang merupakan pemilik yang sah. Kira-kira gitu ya. Nah, untuk mengenai ini kan oknum-oknum para pejabat tanah, mungkin ada termasuk notaris, oknum notaris ya. Itu seperti apa sih itu? Dan maksudnya bisa mendapatkan legalitas seperti itu mungkin. Bahkan tanda tangan si ahli waris pun tidak ada gitu. Tapi Nah, tiba-tiba itulah bisa. yang harus diteliti oleh penegak hukum. Notaris menerima itu mengajukan, yang mengajukan ke pengadilan, kemudian sah-sah saja karena notaris itu juga sah juga. Memang salurannya ke notaris, tapi notaris betul-betul harus berdiri di posisi yang benar gitu loh. Jangan gara-gara uang, jangan gara-gara diberikan fee yang besar, kemudian menghalalkan segala cara, mensahkan saja, mengajukan saja. Notaris berdiri harus melihat komposisi tanah yang sesungguhnya. Kalau klien mengajukan kepada kita untuk diaktakan, ya, notaris harus betul-betul jujur melihat itu benar nggak betul tanahmu nih. Kalau benar tanahmu, mana buktinya? Apakah girik, tanah wilayah atau segala macam? Mau ditingkatkan jadi apa? Siapa saksinya? Jadi jangan juga jadi notaris, pokoknya menghalalkan segala cara juga. Saya nggak sebutlah apakah siapa notarisnya, tapi ada aja oknum yang melakukan ini. Saya minta penegakan hukum jadi tegakkan. Nah, kalau di krim di bagian Harda itu kalau memang ada ya disikat lah. Jangan diberikan ampun kepada orang-orang yang memainkan hak-hak orang lain, apalagi orang-orang yang betul-betul membutuhkan perlindungan hukum. Biasanya orang-orang pemilik tanah yang sekarang ini adalah orang-orang rakyat jelata, orang-orang rakyat biasa yang nggak ngerti hukum, dimainkan cuma tengkulak dan mafia. Makanya hukum itu harus tegak, berikan keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan. Nah kan dimanapun kan tetap bisa dimainkan ya kalau tapi sebaiknya tuh masyarakat yang tidak tahu tetap harus kerjasama dengan notaris kah atau harus ada pengacara juga kah untuk keamanannya atau seperti apa sih? Memang notaris memang sebagai salurannya, ya. Saluran untuk mengesahkan hak kepemilikan atas tanah itu kan memang sudah dilindungi undang-undang, kan gitu. Kalau masalah kuasa hukum itu kan berbeda. Kuasa hukum apabila tanah itu menjadi masalah. Tapi kepemilikan daripada tanah tersebut memang diaktakan oleh notaris. Memang dia hak dia sesuai dengan undang-undang yang ada. Yang saya katakan tadi bahwa notaris harus jujur mendudukkan posisi status tanah tersebut. Kemudian yang kedua, ya pemerintah desa, pemerintah daerah memberikan betul-betul guidance kepada warganya untuk mengembangkan, meningkatkan tanahnya menjadi SHM di wilayah kekuasaannya. Bila penting, dulu ada istilah PRONA itu loh. PRONA membebaskan pembayaran daripada SHM agar masyarakat betul-betul mempunyai SHM. Ada dulu. Nah, apakah dikembangkan lagi PRONA ini? Tentunya bekerja sama dengan pemerintah setempat sehingga masyarakat terlindungi. Dan pada umumnya, kita harus sadar pada umumnya yang dizolimi ini adalah pemilik tanah yang kebetulan tidak paham hukum, tidak paham komposisi tanah, dan dia tidak tahu meningkatkan status tanahnya dulu dari orang tuanya, dari giri atau tanah wilayah, nggak mau meningkatkan ke SHM. Inilah yang suka dimainkan. Makanya ada istilah aspal. SHM aspal tahu kan? Asli tapi palsu. Ada juga ya? Ada. Seolah-olah ini asli atau palsu. Dimainkan oleh oknum-oknum tertentu ini. Nah ini yang harus disikat. Saya dulu sikat itu, aspal itu. Saya buktikan bahwa itu aspal, bahwa dia tidak pemiliknya. Kena pidana dia, masuk sanksi hukumnya. Jadi baiknya pintar-pintarlah juga memilih notaris dan kalau memang nanti ada apa-apa dengan notaris juga pintar-pintar memilih kuasa hukum juga gitu. Pintar-pintar memilih kuasa hukum, pintar-pintar memilih notaris, tapi bukan hanya karena pintar-pintar, tapi kita berharap kepada para notaris berpihaklah kepada kebenaran. Berpihaklah kepada orang-orang yang membutuhkan perlindungan yang benar. Jangan gara-gara materi kita menghalalkan segala cara sehingga orang-orang yang membutuhkan perlindungan itu malah tidak terayomi.
Pintar-pintarlah kuasa hukum, berdirilah kau di atas yang benar. Siapapun yang kau bela, ingat yang kau bela adalah hak-haknya. Ini para kuasa hukum, bukan membela perbuatannya, tapi membela hak-hak daripada klienmu. Ya kalau dia membunuh, terus kau bela perbuatannya, ya kita berdosa. Nggak boleh. Tapi kalau hak-haknya kita bela, itu betul. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kadang-kadang susahnya pengacara ini sudah salah pun dibener-benerin. Yang penting hepeng kan gitu kan. Ini yang susahnya di situ. Tapi dia nggak pernah berpikir tuh dia punya dosa kepada orang lain gitu. Itu kira-kira ya. Saya juga pengacara, tapi haram hukumnya bagi saya membela yang salah. Saya bela adalah hak-haknya. Nggak akan kita kenyang gara-gara kayak gituan. Yang ada sakit perut kita nanti dihujat orang nanti. Kira-kira gitu ya. Mantap. Oke, mungkin terakhir untuk masyarakat agar tidak was-was gitu, maksudnya waspada memilih notaris itu seperti apa sih kan? Ada nggak sih mungkin takutnya kan wah jadi takut nih gara-gara kasus gini gitu, jadi Dan takut mungkin ingin memiliki rumah tuh jadi ragu-ragu gitu. Dan mungkin juga setelah masyarakat ada yang sedikit nonton ini juga jadi Iya. ingin juga mungkin hire komandan jadi kuasa hukum. Nah, ada rate-nya nggak sih atau gimana komandan kalau untuk masyarakat yang masih menengah ke bawah gitu komandan? Bagi saya pribadi, saya adalah warga masyarakat. Saya bertindak untuk masyarakat. Gitu loh. Yang penting bagi saya dalam hidup ini selalu melakukan keadilan yang berkeadilan. Jangan selalu kita berpikir karena materi kita membuat suatu terobosan hukum. Itu yang paling pantang, karena dosa kita bukan hanya di dunia ya. Kita harus bertanggung jawab pada keluarganya, bertanggung jawab pada Yang Maha Kuasa. Jadi notaris dikatakan tadi, saya susah untuk mengatakan mana yang pantas dan layak, tapi kacamata pandang kita melihat rekam jejak daripada penotaris itu kan kita bisa lihat. Kalau kira-kira dalam baru pertama kali dia masuk sudah macam-macam permintaan segala macam, itu segera tinggalkan saja. Notaris yang benar, dia akan melihat komposisi daripada yang dia bela, yang mau dia urus. Itu dulu yang pertama, belum apa-apa sudah berbicara tentang uang. Nah, ini repot. Pasti nanti rusak buntutnya tuh. Walaupun nanti ujungnya tetap dia akan dibayar, tapi jangan lari ke situ dulu gitu loh. Bela dulu dia. Baru berbicara tentang itu. Kalaupun kita mau jujur, tidak ada yang munafik kita di dunia, semuanya butuh uang. Tapi caranya bagaimana? Jangan menghalalkan segala cara. Jangan mengkebiri orang yang susah. Jangan menyakiti orang yang meminta perlindungan kepada kita. Itu yang paling penting. Karena hidup kita di dunia cuma sebentar. Yang kekal abadi itu ya adalah keputusan daripada Yang Maha Kuasa. Cuma itu aja ya. Oke. Masih